Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Agustin dari kelompok 2, ingin memaparkan tugas besar 1 dan 2 hasil dari kelompok kami. Untuk nama proyek kami yaitu Townhouse Multi Residence Medan, Sumatera Utara. Jenis proyeknya yaitu proyek konstruksi perumahan. Lokasinya terdapat di Jalan Sultan Serdang nomor 45 Medan, Sumatera Utara. Untuk latar belakang proyek kami sendiri yaitu townhouse adalah kompleks hunian di tengah kota yang berisi rumah-rumah yang dibangun secara teratur dengan jumlah terbatas. Untuk jumlah proyek kami yaitu ada 10 unit. Di antara sekian banyak kota yang ada di Sumatera, Medan dianggap menjadi kota yang tersukses dan termaju di Pulau Sumatera. Tak heran jika bisnis properti melesat pesat di kota ini. Sejak dibangun Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pembangunan di Sumatera Utara khususnya Medan semakin tumbuh pesat. Ini seakan menjadi magnet yang kuat yang membuat para investor datang ke tempat ini. Perkembangan properti di Medan yang semakin pesat juga dipengaruhi semakin menipisnya lahan kosong di Pulau Jawa. Untuk itu, dalam mengatasi permasalahan perumahan dan pemukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap, yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Berikut ini adalah gambar dari proyek kami, yaitu gambar situasi dan tampak. Kemudian ada gambar denah, yaitu denah lantai dasar dan juga denah lantai atas. Kemudian ada gambar tampak. Berikut ini adalah gambar tampak depan dan tampak samping. Kemudian ada gambar potongan. Untuk rencana anggaran biaya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Saiful Aziz akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rini, yaitu untuk rencana anggaran biaya. Berdasarkan yang telah kami hitung dari kelompok 2, untuk rekapitulasi anggaran biayanya adalah sebagai berikut. Untuk pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah, lalu ada pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan lantai dan dinding, lalu ada pekerjaan kusen dan aksesoris, lalu ada pekerjaan plafon, pekerjaan atap, pekerjaan pengecatan, pekerjaan elektrikal, pekerjaan sanitasi, dan pekerjaan lain-lain. Ini sudah kami hitung dalam RAP dan total rekapitulasi anggaran biayanya adalah Rp775.074.443. Ini bisa dilihat lebih detail di rencana anggaran biaya yang diestimasi. Lalu untuk data proyeknya adalah Townhouse Multi Residence Medan, Sumatera Utara. Untuk developer dan konsultannya adalah K2 Group yang berada di Jalan Sultan Serdang nomor 45 Medan, Sumatera Utara. Untuk tipe bangunannya adalah bangunan perumahan. Untuk total luas area perumahannya adalah 1.615,6 meter persegi. Untuk lama konstruksinya kira-kira 1 blok yaitu 1 tahun. Untuk luas tanah per unitnya adalah 110 meter persegi. Luas bangunan lantai 1 dan lantai 2 121,5 meter persegi. Jumlah lantainya adalah 2 lantai untuk per unit. Untuk struktur bangunannya
adalah struktur beton. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Aspek keuangan proyek pembangunan townhouse multi residen. Di sini bulan pengajuannya Januari 2021. Nama investasi pembangunannya townhouse multi residen. Kenaikan tarif per 2 tahunnya 10%, inflasi per tahun 5%, tingkat bunga pinjaman 10%, tenor 10, penyusutan 20, pajak per tahunnya 10%, diskon faktornya 8%, proses dari laba setelah pajak 95%, masa pelaksanaan konstruksi 6 bulan, efektif pendapatan di tahun pertama 6 bulan, efektif pinjaman di tahun pertama 6 bulan, luas lahannya 110. Lanjut ke total investasi alat dan bangunan. Di sini total investasi dari tanahnya sekitar 352 juta dan bangunannya 425.250 dan total semua investasi yang telah dijumlah 770.250. Nilai penambahan modal kerja sekitar 300 juta. Total untuk pendapatan di tahun pertamanya 192 juta, tarif sewanya 15 juta, service charge-nya 1 juta per bulan, dan kita lanjut ke biaya-biayanya. Untuk biaya-biaya yang tidak terduga 36.500.000, biaya umumnya 28.500.000 per tahun, biaya pemeliharaan tanahnya sekitar 8 juta per tahun. Lalu kita ke aspek peminjaman banknya. Dapat bisa dilihat kawan-kawan semua, bisa dilihat di tabel berikut. Ini tabel daftar peminjaman banknya dengan tenor 10 tahun. Lalu kita lanjut ke proyeksi cash flow-nya. Di sini dapat dilihat di tabelnya. Oke, kita lanjut ke analisa investasinya. Analisa investasinya kita di sini total keuntungannya, profitability index-nya sekitar 4,51%, atau kalau dikonversi ke dalam uang 2.729 juta rupiah. Kita masuk ke poin kesimpulan. Di sini ada 6 poin kesimpulan. 1. Metode payback period. Secara BEP akuntansi atau break even point akuntansi, didapat payback periodnya untuk pinjaman bank di tahun ke-6 bulan ke-8 tercapai, dan tanpa pinjaman bank di tahun ke-4 bulan ke-9. Poin kedua, metode diskon payback. Secara BEP keuangannya, didapat diskon payback untuk pinjaman bank di tahun ke-9 bulan ke-9 tercapai, dan tanpa pinjaman bank di tahun ke-6 bulan ke-8 tercapai. Ketiga, metode NPV atau net present value. Nilai NPV-nya untuk pinjaman bank adalah sebesar 641.320 sekian. Berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Nilai NPV untuk modal sendiri adalah sebesar 940 juta sekian. Berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Nilai PI untuk pinjaman bank adalah sebesar 1,83. Berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Nilai PI untuk modal sendiri adalah sebesar 2,21. Berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Kelima, metode IRR. Nilai IRR untuk pinjaman bank adalah sebesar 0,15%. Nilai IRR untuk modalnya sendiri 0,19%. Poin ke-6, cash flow-nya, arus cash flow sudah lancar, maka secara umum dapat dikatakan proyek ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.